Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Walhamdulillahilladzi ja'ala hadha ad-din ribatan matinan qawiyyan baina qulubil muslimin. Walhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'ashan lil bashar wa ja'ala al-laila rahatan lil anam. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala jalla jalaluhu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bapak Ibu para jamaah Masjid Nurul Tijarah yang semoga selalu dan selamanya dalam rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kembali kita bertahadduts 'anil nikmat. Kita berbincang-bincang tentang nikmat dan karunia, tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang beberapa hal yang coba malam ini kita bicarakan, bahwa terkadang kita ini berpikir bagaimana hidup yang indah, bagaimana berkeluarga yang indah, bagaimana bekerja yang indah, bagaimana beribadah yang indah. Tapi terkadang lupa memikirkan bagaimana mati dengan mati yang indah. Tidak ada maksud menakut-nakuti, karena di dalam ayat Allah mengingatkan enama taqulu yudrikumul maut. Di mana engkau berada, inaluntuk kiamat ini. Jadi tidak usah dicari namanya mati. Kenapa? Mati yang datang. Jadi tidak ada orang, kalau dulu ada istilah nasapa yang amatenge sapa. Sehingga tidak perlu mengelak. Tidak perlu mengelak, tidak perlu menghindar, tidak perlu lari. Dalam ayat walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimaknai ayat ini walaupun kita berada di buruj. Buruj ini bangunan tinggi yang nyaris tidak bisa digapai kecuali yang punya. Tidak ada akses jalannya, atau mungkin ada jalannya jalan rahasia. Cuma yang punya yang boleh sampai di situ. Ada juga mufassirin memaknai walaupun engkau di dalam istana yang dari besi yang nyamuk pun tidak bisa masuk. Di tempat yang safety bagaimanapun, di tempat yang paling aman bagaimanapun, di tempat yang mungkin paling kuat bagaimanapun, yudrikumul maut. Kematian datang. Ini sebagai catatan singkat, beberapa hari yang lalu kita kehilangan salah seorang anggota jamaah yang mungkin mengagetkan kita semua, almarhum Haji Bahar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'unah dan maghfirah kepada beliau beserta amal-amalannya selama hidup, dengan tujuan ingin membesuk orang sakit. Kemarin kita dengarkan di berita anak SMP kelas 1 boncengan 3 dengan kecepatan tinggi. Satu mobil truk melihat tidak ada apa-apa di kejauhan, mengingat handphonenya tertinggal, putar kendaraan anak-anak SMP bonceng 3, nabrak baknya mobil tongkang, meninggal di tempat satu orang, yang 2 kritis, dan sebagainya. Tapi sebelum itu tentu kita berbagi informasi bahwa untuk sementara baik Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, kami juga disinjai, dan beberapa lembaga-lembaga sedikit diusik dan sedikit terusik dengan
dibukanya secara terbuka, secara luas sebuah, kalau istilahnya orang klub, ya, W Club. Kalau istilahnya dulu klub malam, karena tidak mungkin buka siang. Ya, dan pasti lampunya tidak terang, remang-remang. Kenapa remang-remang? Ya, satu model semua orang. Saling lempar tanggung jawab. Salah satu organisasi masyarakat melayangkan surat protes kepada wali kota, dibalas bahwa ini bukan kewenangan wali kota, ini kewenangan provinsi. Provinsi menjawab bahwa ini sudah sesuai dengan peraturan bahwa menteri yang putuskan atas surat yang ada, sehingga wali kota menerbitkan. Ya, tahu nggak seputar-putar. Memang sekarang paling enak mencari kambing hitam. Saya tidak tahu ini nanti istilah, semua nanti kambing hitam akan bersaksi di hadapannya Allah. Tuliyah nafawifan nabembil nikah. Karena orang berlomba bagaimana caranya supaya dia tidak salah. Kalau kamu mau makan di pasar, bahkan yang kita lihat sendiri, kasus yang sudah 8 tahun yang lalu masih mencuat. Tapi ini realita. Alasannya sudah memenuhi syarat karena ternyata ada perdanya bahwa selama dia sudah di atas 200 meter dari rumah ibadah boleh diberikan izin. Di situ dia masuk. Peraturannya katanya ngalalungo 200 meter, mungkin 200,1 cm. Kalau itu dijadikan syarat, maka di Sinjai juga nanti akan penuh seperti itu. Tetapi kalau kita kembali kepada hadis Ibnu Ahmad yang mengingatkan kita, yang selalu kita ulang-ulangi, akan datang suatu musibah, suatu bencana yang keluar dari ketidakpedulian. Saya juga banyak ditanya tentang tulisan-tulisan, tidak ada bahan naskah. Sudah jadi, ini bukan soal jadi atau tidak, ini bukan soal legal atau tidak, ini bukan soal dibolehkan atau tidak. Kita pahami bahwa negara kita bukan negara Islam. Negara kita negara Pancasila, yang kebetulan undang-undang itu menjamin kita beragama. Karena menjamin kita beragama, kita ambil alternatifnya, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dia dengan kekuasaannya. Itu sudah tidak berlaku. Kenapa? Pejabat gubernur, pejabat wali kota sudah tidak mampu menjalankan kekuasaannya, padahal dia yang punya kuasa. Kenapa? Dia orang Islam. Ini kan yang dimaksud. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah kemungkaran itu dengan kekuasaanmu. Itu yang dimaksud dengan tangan. Tapi ternyata keislamannya tidak bisa membuat itu perubahan, justru menandatangani persetujuan. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau dia tidak bisa dengan tangannya, dengan lisan. Tapi apa yang keluar dari lisannya? Oh, cocok nih. Ini tanda tangan. Bukan melarang. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau dia tidak bisa dengan kekuasaan, tidak bisa dengan lisan, dengan hati, doa. Wa dzalika adhaful iman. Menjengkelkan sebenarnya ini, karena siapa yang berdoa terhadap kemungkaran, dia tidak bisa dengan lisannya, dengan tangannya, itu dianggap selemah-lemahnya iman. Tapi daripada tidak ada yang kita lakukan, pesannya malam ini. Karena kalau kita mau mengadakan aksi, negara ini negara hukum. Istilah kata kolega gadek kita ada lalu melanggar sapu gitu. Tapi selama masih punya dekil, silahkan. Karena kenapa? Hukum ternyata bisa dirubah. Tergantung siapa yang mau dihukum. Bukan barang baru. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Di satu sisi, ya, jujur saja, kita ini melihat salah seorang pengacara kondak, wah, luar biasa hebat. Kita acungkan jempol karena dia terkadang mengkritik negara. Tapi ketika sampai pada titik alena makibuk kelak malam, jengkel juga kita rasa. Saya tidak tahu kita ini menghormati orang karena
sesuai dengan keinginan, tetapi ketika orang ini ya dianggap mencederai kita, andai di situ tidak dekat dengan masjid yang menjadi ikon Sulsel, ya mungkin ya inilah mungkin konsekuensi karena yang disimpan adalah pejabat yang mungkin tidak memahami bagaimana kultur, bagaimana keadaan kita. Ini contoh kecil, gambaran kecil, tidak menutup kemungkinan besok lusa di depan mata kita. Tidak mungkin. Siapa yang bisa membayangkan bahwa akan dibuat secara terbuka? Dulu yang saya tahu di Makassar ya ditempatkan di Jalan Nusantara atau yang ditempatkan di situ, tidak ada di tempat yang lain. Sampai ada teman-teman biasa, saat ini pesantren apa? Darul Maksiat. Kenapa? Rumah-rumah orangnya bermaksiat. Saya bilang ini sampai jumpa di neraka nanti, yang masuk neraka ini. Bagaimana sikap kita? Tetap berdoa. Semoga Allah memberikan hidayah. Karena mau disentuh dengan sentuhan agama yang punya memang bukan Islam. Bukan itu yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah yang memberikan legalitas. Inilah yang selalu kita ingat-ingatkan, gaung-gaungkan, adzaballahu al-ammata wal khassah. Allah akan mengazab orang secara umum cuman karena perbuatan 1-2 orang, cuman karena ketidakpedulian 1-2 orang. Itu yang kita harap, semoga segera ada aksi nyata dari pemerintah. Kita mayoritas, tapi karena kita diikat oleh hukum, akhirnya rasa-rasanya ya, kalau saya secara pribadi terkadang berpikir, enak ini di Indonesia orang jadi minoritas, kenapa dijaga perasaannya, dijaga maunya. Kalau bilang azan kasih kecil-kecil, musyawarah lagi orang supaya azan dikasih kecil-kecil, malu pula lagi nanti tidak sedih. Terlalu dia dihargai. Tapi sunnatullah, di mana-mana negara muslim terbesar biasanya yang minoritas tenang. Kebalikan daripada ketika Islam itu minoritas, dia akan dihabiskan. Seperti itu. Baik. Kesempatan yang luar biasa ini juga kami menyampaikan bahwa beberapa pekan yang lalu kami juga para pengurus, bagian ada yang hadir, sebagian belum berkesempatan, dalam mengadakan musyawarah di rumah pendiri pesantren, bahwa pertama posisi kami sebagai pembina yang tinggal sendirian berdua dengan almarhum Dr. Andes Akbar rahimahullah, dalam berkurang rahmatullah beliau, tinggal kami sendiri, sehingga kami meminta untuk duduk bersama lagi, memikirkan tentang kepengurusan masjid ini, bagaimana yang terbaik. Perlu ada regenerasi, perlu ada pergeseran yang secara maknawi tidak perlu terlalu spesifik. Namanya amanah kita semua, amanah yang terbesar adalah amanah berjamaah. Soal posisi dan sebagainya jangan sampai itu nanti menjadi wah saya bukan di sini, saya bukan di situ dan sebagainya. Saya pun juga sudah sampaikan kepada pengurus, saya kecuali mungkin tukang azan, saya belum bisa karena tugas saya yang lain. Tidak ada masalah. Yang penting jangan hal itu tiba-tiba membuat kita dek cocok ya korup, saya cocoknya konsumsi, saya cocoknya seksi kewanitaan, saya cocok. Kita atur sedemikian rupa dengan tetap saya masih mengingat almarhum Pak Haji Abdul Hamid dulu, namanya tetap lama menjadi ketua walaupun tidak di sini, karena pengurusan masjid ini tetap menghargai as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun dalam tanda petik adalah mereka para syuhada kita yang mendahului kita, yang kita mau generasinya juga tetap berada di dalam kebersamaan kita di dalam masjid ini, sehingga mungkin nanti ada beberapa yang kita harapkan yang bisa betul-betul bersinergi. Ya. Ada yang secara administrasi, ya kita mau mengatur sedemikian rupa sampai kelak insya Allah mudah-mudahan masjid kita ini akan menjadi masjid Jogokor yang kedua. Bagaimana masjid di Jogja itu bisa mendapatkan manfaat, orang-orang sekitarnya multi manfaat didapatkan dari masjid.
Kita harapkan seperti itu. Berbagai divisi-divisi tentu kita berharap tenaga-tenaga yang memang tidak terlalu fokus pada pekerjaannya yang lain bisa fokus kepada bagaimana pelayanan. Ya. Sampai hari ini raja di Saudi itu tetap namanya Khadimul Haramain. Khadim itu dalam bahasa Arab pembantu, ya, tenaga kerja. Tetapi mulianya bahwa dia adalah pembantu dua Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Al-Haram di Makkah. Kita juga semua yang ada di sini insya Allah khadimut tijarah. Kita semua pelayan masjid ini, melayani diri kita tetapi melayani umat dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah malam hari ini di dalam surah Al-Imran Allah menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang masih hidup ini, kita ini adalah calon jenazah. Ya mohon maaf kalau tiba-tiba yang tua berpikir berayan, tidak usah khawatir, masih banyak lebih muda dari kita, lebih old. Kemarin anak SMP kelas 1. Tidak ada jaminan. Tetapi persiapan itu mutlak. Kenapa agama kita ini menuntun kita untuk selalu berdoa di setiap pergantian kegiatan? Berpakaian ada doanya, bercermin ada doanya, berhubungan suami istri ada doanya, masuk WC ada doanya, di pagi hari ada doanya, meninggalkan rumah ada doanya. Ini tuntunan agar supaya ketika kita keluar dari rumah 1-2 langkah tiba-tiba itu menjadi hari terakhir kita berada dalam doa yang mulia. Di pagi hari kita berdoa Allahumma bika asbahna. Alhamdulillah sampai di sore hari kita masih selamat. Kita tutup lagi sore hari Allahumma bika amsayna. Begitu mau istirahat juga. Sehingga apa? Kita selalu berpikir mudah-mudahan ya Allah saya mati dalam keadaan Islam. Cita-cita kita semua. Maka mestinya amalan-amalan seperti ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ada orang yang berpikiran, ya Allah saya mau mati dalam keadaan beribadah. Padahal 1 kali 24 jam kita ini beribadah. Bukan cuma sholat saja. Maka siwiyan mengingatkan, menasihati ibadah. Hidup ibadah. Kenapa? Karena perintah. Ibadah itu bukan otomatis. Jadi kalau ada yang mengatakan cuma sholat dan ibadah, puasa yang ibadah, lalu di mana posisi ayat wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din? Saya tidak perintahkan kepada semuanya selain bahwa mengikhlaskan segalanya, apapun. Karena sebagian dari kita berpikir bahwa cuma sholat yang ibadah, puasa, kurban, zakat, ibadah, berhubungan suami istri, 1 kali 24 jam adalah ibadah. Maka kematian bukan hal yang perlu ditakuti. Kita bahas lagi kalimat yang selalu kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba, ada tidak di dalam kalimat ini kata mati? Tidak ada kata mati. Inna lillahi, kita semua wa Allah Ta'ala pun. Wa inna, nama jepui di mana? Ilaihi, kepada Allah, raji'un, kembali. Jadi kita sementara perjalanan dan akan kembalinya kemana? Ke kematian. Saya yakin kalau yang biasa ulang tahun, kalau diganti lagunya, bukan panjang umurnya tapi diganti dengan dekat matinya, tidak ada lagi yang mau ulang tahun. Bukan panjang umurnya, dekat matinya. Karena semakin bertambah usia kita, semakin mendekati kematian. Jadi kalau anak-anak tahu ulang tahun diganti, nah, jangan panjang umurnya apa, dekat matinya, insya Allah tidak ulang tahun gitu. Jadi tidak ada hal yang sifatnya. Ada juga yang mengatakan, wah dia kesip pamatena. Ada juga yang mengatakan seperti, ada nabi yang dibunuh. Kalau kita mengatakan semua yang dibunuh adalah jahat, maka nabi ini
tidak akan pernah mendapatkan posisinya sebagai Rasul. Dia Rasul Allah. Qadar Allah mentakdirkan dia meninggal lewat proses pembunuhan. Kalau kita mengatakan matinya tidak bagus padahal seorang Nabi. Kita masih ingat kurang lebih 3 tahun yang lalu 57 orang putra terbaik bangsa ini, mulai dari pangkatnya kolonel, tenggelam kapal selam. Apakah semua kita mengatakan majak mati? Apakah kira-kira dengan terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib lalu kita mengatakan ya ramai orang Nabi tak japa matinya Pak ditombak? Tidak. Kita bukan berada pada posisi itu. Kita bukan berada pada posisi memvonis ini bagus matinya, ini tidak bagus matinya, dan sebagainya dan sebagainya. Baik. Beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Kenapa yang pertama yang perlu disiapkan adalah amal saleh kita. Kita beramal semua, tapi amalan kita jangan sampai bukan masuk kategori amal saleh. Kita berbuat semua, kita hidup semua, kita berbicara semua, tapi pertanyaannya, apakah hidup kita orientasinya kepada saleh? Apakah ungkapan kita orientasinya pada ungkapan yang baik? Pandangan-pandangan kita, sikap-sikap kita, petunjuk-petunjuk kita, apakah sudah menjadi petunjuk-petunjuk yang berorientasi kepada kesalehan? Karena bukan iman. Orang Nasrani beriman, Yahudi beriman, tetapi amal saleh mohon maaf. Karena iman ini butuh implementasi, iman ini butuh pembuktian. Pembuktian keimanan, ya salat, ya puasa, ya zakat, makasiyah, itu pembuktian. Ada orang yang terlalu tinggi tirakatnya, setelah meyakini Allah itu ada, namun ada stupaja, nasatonya ada kurang stupaja. Bayangkan. Beberapa ahli-ahli tirakat yang saya dapatkan, begitu saya tanya, kurang mas stupaja ini sekarang kurang. Ada yang dipoin itu dah detection. Bayangkan. Padahal keyakinannya tinggi, kiai. Sementara kami ini ya selalu saya ingatkan bahwa kita pada posisi yang sama. Yang berbicara di depan ini belum tentu selamat, jangan sampai bapak-bapak dan ibu-ibu yang selamat. Karena kita pada posisi yang sama, maka kami selalu mengucapkan usikum wa nafsi bittaqwallah. Kami mengingatkan buat kita semua dan kami untuk selalu bertakwa kepada Allah. Kami coba menjabarkan ayat-ayat Allah, jangan sampai menurut kita bagus, tapi ternyata menurut Allah dia enak pakro. Namanya penafsiran. Tidak bisa 100%. Maka di surah Al-Kahfi diingatkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", yang ingin ketemu dengan Tuhannya. Artinya apa? Yang ketemu dengan Tuhan adalah yang masuk surga. Yang tidak masuk surga ya ketemu dengan malaikat Malik. Faman kana yarju liqa'a rabbih, yang ingin bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia melakukan amal-amal yang saleh. Pada dasarnya ketika kita melakukan satu amalan yang menyakitkan orang, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang, menulis dengan tulisan yang menyudutkan orang, saat itu kita mencoba menjauh dari jalan yang semestinya, bahwa kita tidak akan pernah bisa ketemu dengan Allah karena kita melakukan hal yang bukan amal saleh. Di surah Al-Kahfi mengingatkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih." Siapa yang ingin ketemu langsung dengan Allah, syaratnya hendaklah dia melakukan amalan saleh. Tidak ada pekerjaan yang tidak ada orientasi amalan soleh di dalamnya. Menjadi bapak yang soleh, mengingatkan, menegur anak. Saya mohon maaf sebagai bagian dari pendidik, ada hal yang sedikit perlu digarisbawahi.
Sebagai pimpinan pesantren, saya terkadang berhadapan dengan wali murid yang tiba-tiba datang, Ustaz, elo kita lece, mage, kada ya kita elo anak, kada. Ini bapak kada, berhenti Pak, berhenti jadi orang tua. Kenapa mau diatur sama anak? Nah ini teman-teman, ini kan masuk pelajaran HAM. Tidak boleh mencubit anak, anak melapor, dilapor orang tuanya di penjara. Padahal orang tuanya sendiri. Padahal kita orang tuanya, apa yang kita inginkan dari anak, arahkan. Mumpung dia masih menjadi ranting. Kalau sudah menjadi dahan, sudah agak sulit. Apalagi kalau sudah menjadi batang. Mumpung masih ranting, ingatkan. Karena kita akan jadikan anak ini investasi luar biasa. Banyak di antara kita berpikir bagaimana anaknya hebat, bagaimana anaknya luar biasa, bagaimana anaknya berpendidikan S2, S3 dan sebagainya sampai S6. Begitu pula hari-hari nih teman-teman. Atau ada juga orang tua terlalu menghargai anaknya. Anaknya dicerita ke sana kemari, bahkan mencium tangan orang tuanya pun dia sudah lupa. Imparan Pak. Madora kamu ya nak. Kenapa bisa masih kecil orang tuanya ajar salah-salah? Bagaimana caranya? Anaknya ces dulu nak, ces. Saya tidak tahu dari mana. Ces dulu nak. Nampak guru-guru mah ces, cium. Ini tidak. Ketika tidak sholat, ingatkan, marahi. Maka dalam hadis 10 tahun pukul. Nah, ini beresiko. Jangan sampai anak melapor ya, KDRT. Maka amalan saleh ini berat. Tapi ini yang menjadi hal yang sifatnya prinsipil untuk bertemu dengan Allah. Falyamal am wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan duakan Allah. Sebenarnya tanpa kita sadar terkadang kita menduakan Allah. Menduakannya mungkin bukan dalam bentuk sesembahan, tetapi dalam bentuk al-madah dalam bahasa Arab. Ya. Penyanjungan tertinggi terhadap jabatan, terhadap orang-orang hebat. Ada fenomena yang kami selalu sampaikan. Ibu-ibu mudah-mudahan dengar. Kalau ibu-ibu ini suaminya jadi pejabat, namanya suaminya yang ditaruh di namanya di belakang. Ini tidak boleh. Nasab itu kepada bapak. Tapi karena mungkin bapaknya kepala dinas, bapaknya bupati, bapaknya gubernur, suaminya bupati, suaminya gubernur, istrinya anggaplah mama, namanya si A, istrinya B, bapaknya C, nanti sebut nama salah lah. Tiba-tiba namanya perempuan ini si A tambah B. Seperti itu. Anggaplah mungkin saya kasih contoh istri saya daripada orang lain nanti ada. Saya Fadlullah, istri saya Asira. Karena mungkin saya jadi bupati, tiba-tiba istri saya memakai nama saya di belakang. Asira Fadlullah Marsi. Coba lihat, mulai dari istri presiden, istri gubernur, istri bupati, mudah-mudahan camat tidak. Saya lihat sampai bupati ke bawah-bawah, mungkin sudah tidak terlalu penting. Hilang nama orang tuanya di belakang. Supaya apa? Supaya dia tahu bahwa oh, benena beliau. Tapi tidak bisa. Harus nama bapak di belakang. Ya, mudah-mudahan besok lusa ada anak kita jadi pejabat, ingatkan asal naton apa paham. Kalau khawatir tidak dikenal, tulis di situ nama Asira Sinar Alam, istrinya Fadlullah Marsuki, kasih panjang. Goya anak kuah. Kan ada juga seperti itu. Ini kelihatan biasa, hal-hal yang sederhana, tetapi kadang luput dari perhatian. Ketika ada acara pejabat luar biasa,
acara konferensi, acara seminar. Begitu azan, angkat tangan, berhenti, maaf azan. Semuanya dia. Bahkan secara lirik ada suaranya terdengar kalau hayya shalah, ada suara kecil la haula wala quwwata illa billah. Setelah selesai, Allahumma rabb hadzal da'wah. Baik, azan selesai, mari kita lanjutkan acara. Ini kurang ajar apa di atasnya? Coba. Menghargai azannya, mendengarkan azan, mengharapkan dapat pahala, bahkan digaransi oleh Rasulullah SAW. Ad-du'a bainal adzani wal iqamah la yuraddu. Doa antara azan dan qamat tidak mungkin ditolak. Begitu selesai ke masjid, salat. Ini tidak. Azan selesai, mari kita lanjutkan acara. Di situ ada ustaz. Jadi sudah menjawab azan dapat pahala, ada doa antara azan dengan iqamah yang tidak mungkin ditolak, endingnya yang tidak bagus. Mari kita lanjutkan. Mestinya begitu sudah selesai azan, setelah baca doa segera ke masjid. Apalagi kalau memang acaranya di depannya ada masjid besar. Ini yang dimaksud. Lalu dari segi mananya kita masuk dalam orang-orang yang beramal soleh? Kalau tidak bisa dan kita bukan menjadi angkat tangan izin saya mau sholat. Seperti itu mesti. Ini yang dimaksud. Wala yusyrik bi ibadati rabb. Jangan sampai kita menghambakan diri kepada sesuatu yang tanpa kita sadari masuk dalam kategori orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah min dzalik. Amal saleh dalam catatan yang ada adalah segala bentuk perbuatan baik yang sesuatu yang steril dari riya. Ini yang sangat berat. Karena hampir semua kita ini terlibat dalam ketika berbicara riya. Banyak hal, dari kendaraan, dari pakaian dan sebagainya. Sedikit saja. Mari kita lihat riya ini orientasinya kepada kesombongan, kecongkakan. Bagaimana ketika Umar bin Khattab, pernah kayaknya kami bicarakan tapi kita ulangi lagi. Suatu saat pada saat akan menghadiri sebuah peperangan yang maha dahsyat, Khalid bin Walid dipecat langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tiba surat pemberhentiannya, Khalid bin Walid kembali ke Madinah dan bertanya, "Ya Amirul Mukminin, saya terima putusan ini karena ini tos Anda presiden, Anda Amirul Mukminin, tapi tolong sampaikan kenapa saya diberhentikan, saya panglima." Apa kata Umar bin Khattab? "Saya khawatir engkau dicerita di mana-mana. Di pasar engkau dicerita, sebelum sholat engkau dicerita kehebatanmu, kegagahanmu, istiqomah. Nyaris tidak ada sedikit pun celah. Anak-anak yang lahir semuanya pakai nama Khalid bin Walid. Di pasar engkau dicerita, di kantor engkau dicerita, dan tidak ada sedikit pun cerita jelek. Semua tentang kegemilangan, keberhasilan, keluar biasaanmu dalam peperangan. Lalu kenapa ya Amirul Mukminin saya diberhentikan?" Kata Umar bin Khattab, "Saya khawatir saudaraku, jangan sampai terdetik sebiji zarrah di dalam hatimu kesombongan dan kecongkakan. Saya khawatir itu yang menjerumuskanmu di dalam neraka." Tiba-tiba Khalid bin Walid berdiri memeluk Umar bin Khattab mengatakan, "Terus terang itu sudah tumbuh. Engkau memang magam kita. Iba memang." Bayangkan. Hari ini sudah nyata salah, masih bertahan pada kesalahan. Kalau perlu peraturannya dirubah atau penyidiknya yang pindah, receh, peraturannya dirubah karena dimutasi. Kalau tidak, bunuh, dan bagaimana caranya? Kira-kira masih ada seperti ini hari ini. Itu yang dikhawatirkan. Ini yang tidak nampak kebaikan masih dinilai oleh Amirul Mukminin
khawatir jangan sampai Khalid bin Walid masuk neraka karena sedikit kecongkakan di dalam hatinya, karena di mana-mana dia disebut namanya sebagai orang yang hebat. Apalagi kalau syarikat jahil, tahu nama kulit-kulit, perlu evaluasi diri. Itu yang pertama. Bagaimana caranya agar semua amalan kita mulai bangun sampai bangkit kembali amal saleh. Beramal saleh. Karena amal saleh ini yang mensejajarkan kita. Itu yang dilihat oleh Allah. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Menjauhkan diri dari hal-hal yang mungkin kita sudah tahu bahwa ini akan menjadi celaan, ya kita hindarkan diri. Ada guru saya biasa berkelakar, Ananda tidak perlu tambahi amalan. Saya bilang kaget juga ini kalau aja mau tambahi kepalan, cukup kurangi dosa. Lama saya merenungi, tidak usah tambah pahala tapi kurangi dosa. Artinya apa? Banyak dosamu. Itu saja kamu kurangi. Dengan mengurangi dosamu, amalan bertambah. Baru saya sedikit paham. Sama dengan ketika kita masih kecil, guru mengatakan, kami ini ikhlas, tapi tolong jangan ganggu keikhlasan kami. Siap. Begitu kita sudah mulai dewasa, wah, gua terganggu paling keikhlasan tadi atau paling ikhlas. Cuma karena kita belum paham waktu itu. Ini kata-katanya guru yang benar tapi salah. Kami ini ikhlas, tapi tolong jangan ganggu keikhlasan. Artinya kalau dia terganggu, dia kan ikhlas, tapi karena kita belum paham. Karena ikhlas pasti diganggu. Karena dia menjadi amalan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena tidak nampak. Baik, di dalamnya kenapa perkara kematian ini penting dalam surah Al-Baqarah, kita ingatkan kembali. Bukan musibah pertama. Kematian bukan musibah pertama. Kalau kita melihat dari runutannya yang ada, walanabluwannakum bisyai'in. Bisyai'in itu kalau dalam kaidah bahasa Arab capak kanuku. Ya. Walanablu, dan kami pasti, kalimat pasti. Kami pasti mengujimu walaupun dengan sedikit menurut Allah. Tapi kita sudah maha dahsyat. Kami pasti, kalimat pasti itu tidak ada orang yang beriman yang tidak diuji. Tidak ada orang yang beriman dan luput dari ujian. Pasti. Kami pasti mengujimu. Bisyai'in, yang sesuatu yang sangat kecil menurut Allah, tapi sangat dahsyat menurut kita. Apa yang pertama? Al-khawf. Bukan kematian. Rasa takut. Apakah takut mengungkapkan kebenaran? Apakah takut kehilangan jabatan, kehilangan pangkat, ataukah takut tidak terkenal? Sehingga kalau dia mau ke masjid keliling pasar dulu supaya ditamani, oh, langsung dia masuk pajak. Padahal anuel dia mak teruk malibu-libus. Kenapa bisa begitu? Karena berharap dihargai orang. Padahal penghargaan 1/10 detik Allah bisa angkat derajat kita. 1/10 detik Allah bisa hancurkan kita punya derajat sekali. Maka bersandar hanya kepada Allah. Takut. Yang kedua, lapar. Al-khawf al-ju', lapar. Rasa lapar yang kadang membuat kita tidak rasional. Karena terkadang perut ini tidak pernah bisa cukup. Tidak pernah bisa kenyang. Urusan perut. Wa naqsin minal amwal, kemiskinan. Bukan soal hartanya, yang dikhawatirkan adalah mental miskin. Selalu diingatkan, kalau umpamanya gaji kita 2 juta atau 3 juta, gaya hidup kita jangan 6 juta. Karena kenapa? Pasti korupsi lebih. Penghasilan sudah 4 juta, gaya hidupnya 6 juta. Kecuali kalau dia punya penghasilan yang lain.
Kalau dicampur semua. Jangan sampai penghasilan kita 10 juta, lalu gaya dan model kita 25 juta. 12 jutanya dari mana? 15 juta dari mana? Inilah yang kadang membuat kita tidak rasional. Ini juga yang kadang membuat orang terjauh dari apa yang semestinya. Padahal kalau kita mau bijak, Rasulullah mengisyaratkan jangan selalu melihat ke atas, bukan kepada Allah maksudnya, yang lebih di atas dari, tapi lihat ilaman adana minkum, lihat yang lebih susah. Banyak sekali yang lebih susah dari kita. Susah itu mungkin dia berkecukupan secara materi, tetapi tidak harmonis dalam rumah tangganya. Maka kita ketika masih bisa sayang dengan istri, tasukkurusi apa nauli balik bola tak mangkaga mapamole itu ele. Alhamdulillah kita ribut tapi tidak didengar orang lain. Ada orang ribut apa paling kali ngasih dia. Apakah bukan menjadi sebuah kesyukuran? Ada orang yang punya banyak kendaraan, was-was dengan kendaraannya. Yang tidak punya kendaraan, tidak ada masalah. Ada lo nalar itu kan. Tapi cukup bagi dia. Wal anfus. Yang keempat baru ketika diambil salah satu anggota keluarganya, diambil nyawanya. Diambilnya berpulang kepada yang punya. Peringkat keempat. Lalu kenapa terkadang kematian tiba-tiba memutus segalanya? Padahal elo mana mutu itu mati. Wathamarat, perniagaan yang tidak berhasil. Item-item inilah lalu di akhir ayatnya berikan kabar gembira. Bayangkan Allah di awal ayat mengatakan pasti kami uji, pasti mendekati wajib. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembirakan mereka. Maka kalau orang kematian kita hibur. Ini juga perkara kematian. Saya masih melihat banyak sekali hal-hal yang perlu mungkin diluruskan. Terutama dalam keadaan bertetangga. Ketika ada yang kena musibah, maka tetangga yang harus sibuk. Tetangga yang harus sibuk. Jangan yang tertimpa musibah ya tolong silahkan. Tolong tetangga. Sibuk dapur, sibuk apa dan sebagainya. Biarkan orang yang terkena musibah. Ini. Saya masih ingat waktu almarhum masih hidup, orang tua kita pernah mendatangi ada ustadz yang sakit di Sinjai Timur. Begitu masuk ke dalam, karena yang dilihat datang Ustadz Marzuki, belum duduk, beliau langsung menghampiri dapur menyampaikan ibu-ibu, tadi aja kasih lagu. Walaupun kita berpikir namanya ada tamu, tetapi beliau mengatakan, duduk, malah madokulah kait. Saya tidak mau menyusahkan. Ini mohon maaf. Bahkan sampai hari ini pun belum ada dalilnya namanya takziah itu. Yang ada adalah ketika orang meninggal, hibur mereka, sabarkan, bantu. Ingatkan bahwa nale pun nale. Mestinya seperti itu. Kalau takziah saja belum ada dalilnya secara pasti, lalu bagaimana ya? Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40. Pertanyaan Bagatul Lemur kira-kira pertanggung jawab yang atau dulu aku malah tahu. Kalau bisa ya silakan. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menilai bahwa kita tidak terima dengan kematian yang pasti itu. Pasti mati. Yang ada adalah mendoakan jenazah. Orang-orang tua kita sekarang menunggu doa itu. Dan ini bisa dijadikan sadaran bahwa yang menghubungkan antara hidup dengan mati cuma 3 hal. Dan itu dari dunia ke kuburan, bukan dari kuburan keluar.
Andaikan orang yang memakai akal sehat mengetahui bahwa di kuburan Syekh Yusuf itu tidak bisa memberikan berkah, tidak mungkin dia lepas kambing di situ. Menengok di terton oleh dia akan berdiri, ya upah ini dia elok di Leduana. Kenapa datang di sini berdoa? Ali bin Abi Thalib dalam catatan sejarah tidak pernah memasuki areal pekuburan. Dia cuma di luar berdoa, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ditanya kenapa? Saya khawatir. Kuburu nami matu keluarga o jampai daya doy lo dia jampai lagi. Ia mero kisakari lah ini deh. Jangan sampai saya melangkahi kuburan, duduk di atas kuburan, dilaknat. Perkara sederhana sebenarnya. Tapi kita menganggap ini adalah bentuk penghormatan terbaik, terhormat, teraman bagi orang yang telah meninggalkan kita. Doakan. Di mana saja, tidak mutlak di depan kuburan. Bisa setelah sholat, bisa sebelum tidur. Jangan juga menentukan waktu. Ela petang ramalan kalau lepas secara kubur, iya kawan. 1 kali 20, bahkan jam 3 malam silakan. Pelomui. Ini yang dikhawatirkan kalau menentukan waktunya. Kecuali kalau dalam 1 kali 24 jam atau dalam 1 minggu, tak kalau pas kita silahkan jalan-jalan ke kuburan, bahwa kita akan lahikun, kita akan sampai ke situ juga. Ini yang dimaksud bahwa jauhkan daripada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah segera bertaubat. Segera bertaubat karena kita tahu diri 1 kali 24 jam dosa. 1 kali 24 jam dosa. Kalau dosa yang nampak alhamdulillah bisa diingatkan oleh orang-orang sekitar kita. Tapi dosa yang tidak nampak, suuzon kita, atau mungkin menyampaikan kekecewaan kita kepada keadaan, kenapa saya begini, kenapa saya tidak kaya-kaya, kenapa saya selalu susah. Kalau ada orang sehat lalu dia berpikiran susah, bayangkan orang yang sakit. Bayangkan orang yang tersandra dengan keadaan-keadaan yang mana. Padahal tobat ini gratis. Tidak perlu bayar. Paling sederhana adalah istighfar. Beristighfar. Setiap saat, terutama ketika baru melakukan dosa yang kita yakini, istighfar mengganti. Meminta, kalaupun Allah menghukumi kita di dunia ya hukum, tapi jangan ditambah di akhirat nanti. Kalau kita dirisaukan, tiba-tiba dibingungkan, tiba-tiba disakitkan, minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi penggugur dosa. Mudah-mudahan ini menjadi pintu bahwa Engkau memberikan peringatan kepada kami untuk selalu was-was. Karena kenapa? Itu tadi, kematian akan datang kapan saja, dalam kondisi apapun. Kalau kita kembali kepada ayat yang tadi, dianjurkan kita untuk memberikan, menggembirakan orang yang kena musibah. Tapi yang mana? Yang bagaimana? Orang yang kena musibah yang bagaimana? Ketika dia takut, tidak ada yang keluar dari ucapannya selain innalillah. Ketika dia lapar, tidak ada yang dia ucapkan selain innalillah. Pertanyaannya, kenapa kalimat innalillah atau lingkap atau mati yang peribadi? Padahal dalam semua musibah, dalam semua cobaan, kita dalam keadaan takut, kita dalam keadaan lapar, kita dalam keadaan miskin, atau ada anggota keluarga yang meninggal, atau gagal panen, tidak mendapatkan untung dari perniagaan, sabar dan ucapkan inna lillah. Kita mau kalimat inna lillah ini bukan menjadi kalimat yang menakutkan,
Saya biasa mengajar, tiba-tiba pulpen jatuh, innalillah. Tiba-tiba santri, iga mati Ustaz, pulpen saya jatuh. Supaya jangan kalimat ini menakutkan. Tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa tidak ada kalimat menakut-nakutkannya di dalam. Yang ada adalah palisu. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan dalam 1 kali 24 jam kita tidak berdosa. Maka jangan juga terlalu sekit mengucapkan istighfar setiap saat. Setiap saat. Bahkan dalam sholat cukup dalam hati. Ketika kita takbir tiba-tiba motorot cukup dalam hati. Astagfirullah. Mana motorot risiko nama-nama. Begitu kita takbir yang diingat utangnya cepat. Karena begitu caranya syaitan. Mengganggu kita, mempelesetkan kita. Karena kuncinya, kenapa kebaikan itu berat? Karena kebaikan itu diganggu dan digerayani oleh syaitan dengan berbagai macam cara. Ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita, agar supaya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan di atas kesempatan orang-orang yang lain. Kita mau hidup kita tertata. Kita membayangkan bahwa kehidupan yang indah, kematian yang indah itu adalah kematian yang kita siapkan. Kapan? Bisa sekarang. Karena kenapa? Selalu hidup kita diwarnai dengan ucapan astagfirullahaladzim terhadap dosa yang pasti kita lakukan. Terhadap tanggung jawab anak dan istri kita ke depan, yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap perbuatan-perbuatan celah yang masih terkadang, kalau nampak alhamdulillah, yang kadang tidak diantisipasi ketika perbuatan-perbuatan kita tidak nampak. Ini Tommy berusaha sila pengalatala, tapi suuzon kita, prasangka jahat kita, hasad kita, dengki kita, si tampe di nabombe tak paling. Nauzubillah. Ada saja hal yang bisa memancing kita bersuuzon, tetapi ketika kita meyakini dengan ketauhidan, dengan keimanan yang ada pada diri, ternyata tidak cukup dengan iman. Tidak cukup cuma dengan iman untuk menjadi selamat, tetapi iman itu dibuktikan dengan amal saleh. Amalan yang selalu tertata, amalan yang selalu terjaga, maka buka diri kita untuk siap menerima masukan dari mana saja. Kalaupun dia datang dari arah yang kita tidak senangi, kalau namanya kebaikan, terima. Karena kita tidak tahu kebaikan itu datang dari arah yang mana saja. Semoga sedikit bisa mencerahkan. Meskipun manafsi kita Allah, kami mengingatkan buat kami dan buat kita semua untuk selalu peduli dengan kondisi dan keadaan yang ada. Belum lagi ke depan, mendekati lagi beberapa bulan ke depan, tahun pilkada, setelah pilkada dan sebagainya kita jaga. Semoga masjid ini tetap menjadi barometer tempat kita menyatukan visi dan misi setelah keluar dengan berbagai macam warna dan kepentingan. Ketika berada di masjid, yang ada adalah imam dan makmum bagi para pencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.